مولانا يا مولانا يا سميع دعانا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil belajar saya selama di bulan Agustus ini. Yang pertama, sini saya akan memperlihatkan hasil belajar saya di roadmap.sh bagian React. Jadi yang pertama yang saya pelajari adalah API calls. API calls yang di sini itu memiliki 4 fitur. Yang pertama, post, get untuk mengambil data, push untuk membuat data, put untuk mengupload data, mengupdate data, dan delete untuk menghapus data. Lanjut, ada Apollo. Di sini adalah library yang dimana dia menggunakan GraphQL seperti Apollo, Relay, dan ORQL. Lanjut, di bagian reset ada juga menggunakan readquery dan Axios. Itu untuk API-nya. Terus API calls kepanjangannya adalah lanjut, yang saya buat portofolio yang saya buat adalah di sini cara penggunaan menggunakan Golang dan React. Jadi bulan ini saya mau belajar penggunaan Golang. Contohnya seperti ini ya, ada bagian register. Coba kita bikin register. Jika kita memasukkannya, dia harus meminta beberapa yang harus diwajibkan untuk ke halaman selanjutnya, seperti nama, username, password, dan email. Saya akan buat username, Oke, sini saya disuruh membuat akun. Kita menambahkan, oke, simpan, dan ya, ini halaman dashboard dari sebuah website menggunakan Golang dan React. Lanjut, di sini ada halaman user, dia mengambil dari database. Jadi semua yang data ada di bagian sini akun terdapat di sini karena ini adalah halaman admin. Lanjut, di sini ada untuk menambahkan akun. Contohnya saya akan menambahkan sebagai santri. Username, di email, Oke, sini saya menambahkan akun di sebuah bagian admin. Terus kita bisa menghapusnya juga. Jadi contoh, saya akan menghapus yang telah saya buat tadi, delete. Oke, maka akun yang sudah saya buat tadi akan terhapus dan tidak bisa lagi digunakan. Lanjut, ada bagian edit. Di sini kita bisa mengedit sebuah akun. Apakah kita ingin mengedit namanya, username-nya, email, atau passwordnya. Kita bisa mengupdate. Dia menggunakan yang API calls tadi, dia menggunakan itu put atau mengupdate. Dan bagian menunya lagi ada logout, yaitu keluar. Lanjut, di website selanjutnya saya membuat point of sale atau website kasir. Jadi yang pertama saya buat ini adalah halaman loginnya, yang dimana kita harus memasukkan apa yang telah terdaftar di bagian database-nya. Contoh, saya masuk dengan email yang tidak terdaftar, maka akan muncul error seperti ini. Ya, ini karena dia tidak mendapatkan data dari email tersebut. Jadi saya akan memasukkan yang benar. Oke, kita sudah masuk di bagian halaman dashboard. Salah. Oke, di halaman admin ini ada di bagian pertama ada bagian navbar. Navbarnya baru memiliki 2. Yang pertama dashboard dan master data. Dan di sini sudah memiliki
burger icon yang dimana ketika kita mengklik dia akan mengecil, dan jika di hover dia akan membesar juga. Ada logout. Terus di bagian master data di sini yang pertama ada kategori. Di kategori ini kita bisa menambahkan sebuah kategori baru. Contohnya saya akan membuat kategori santri belajar IT, dan di skripnya Oke. Setelah kita menambahkan data, dia akan muncul sebuah toast atau peringatan. Lanjut, di sini juga kita bisa menghapus sebuah data atau bisa mengedit sebuah data juga. Contohnya saya ingin mengedit yang tadi yang telah saya buat. Contohnya yang kayak tadi ini, menambahkan Oke, kita save. Maka dia akan muncul juga peringatan atau toast yang memperingati sudah teredit. Lanjut, di sini ada ikon hapus atau ikon sampah. Jika kita mengkliknya terus kita iakan, maka data yang ada di dalamnya akan terhapus dan muncul toast seperti ini juga. Lanjut, di bagian produk. Di halaman produk ini kita bisa menambahkan sebuah produk. Yang ini produk baru dengan nama produk, contohnya produk baru. Terus kita memilih kategori yang telah kita buat dari tadi. Contohnya saya pakai yang ini saja. Terus harga jual barang, ini kita produknya aktif, dan dia akan muncul data berhasil disimpan. Dia akan masuk di tabel ini dan statusnya aktif. Jadi kita edit, bisa juga edit, dan kita nonaktifkan datanya dan tersimpan, dan di sini aktif, akan muncul tidak aktif. Kita juga bisa mengedit data tadi seperti yang kayak tadi saya lakukan dan menghapus data. Contohnya saya akan hapus yang pertama ini. Dia akan muncul terus seperti ini juga. Ya, seperti itu. Dan di sini juga ada halaman logout. Ya, kita logout. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.